Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ya bahwa Luhut ya sebut bahwa RI Cina sepakat proyek kereta cepat ya bengkak ya 17,89 triliun. Katanya Pak Luhut orang pinter, orang berani, orang jago begitu. Kok tahu-taunya gagal begitu kan ya? Kan begitu logikanya begitu. Itulah kegagalan yang dialami oleh Pak Luhut begitu kan. Masalah sepakat atau tidaknya katanya sudah ke Cina begitu kan ya. Sudah sana sini persiapannya untuk turunkan 2% tapi tahunya gagal begitu. Di mana hebatnya bayangkan begitu. Itulah lobby-lobby diplomasi ya, lobby-lobby kereta cepat begitu. Tahu-taunya Cina juga punya kuat begitu kan ya. Jadi apa yang terjadi begitu kan ya? Ya kita harus adu nasib 17,89 triliun. Bayangkan begitu ya. Tahu-taunya nanti ada bengkak lagi atau apa begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa catatan demokrasi kita kereta cepat ini ya katanya bisa untung itu ketika 100 tahun ya 100 tahun sudah pudar begitu kan ya. Kalau tidak diperbaiki lagi ya ujung-ujungnya buat yang terbaru begitu. Jadi kan agak aneh gimana begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Luhut RI Cina sepakat bahwa proyek kereta cepat bengkak 17,89 triliun. Yang jadi pertanyaan masih nggak lahan untuk pribumi Indonesia. Khawatirannya nanti Indonesia akan seperti Palestina yang sedikit demi sedikit habis negaranya oleh Zionis Israel. Astagfirullah. Terus jaminannya negara ini ya nggak usah ada kereta cepat kalau nggak ada duitnya begitu. Yang ada aja dulu ya penggambaran saja nih pesan orang tua. Nak kalau ibu belum punya uang untuk belikan baju baru, pakai baju yang lama aja dulu. Yang penting masih bagus. Tetapi kalau ini dipaksakan seperti ini begitu kan ya sampai ratusan triliun begitu kan diberikan kepada rakyat Indonesia itu berapa begitu kan ya. Sangat luar biasa sekali begitu ya. Loh katanya mau temui kakak besar. Wah ini ada pro dan kontra begitu ya. Pak Luhut dari 17,89 triliun ya bahkan dapat fee 2,5% ya. Terus yang bayar rakyat enak betul hidup lo Pak. Itu kenapa masih pakai senyum padahal udah dibohongin. Hadeh ini kan komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan begitu kan. Tetapi menarik begitu. Ini bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan begitu ya. Bukan mengatakan bahwa di luar pemerintahan tidak boleh berbicara begitu. Berurusan sama rentan leher dicekik mau lagi ya. Inikah yang dibanggakan bos? Jalan tol saja dikuasai swasta ya. Cuan lagi bila perlu bengkak lagi ini banyak sekali luar biasa begitu ya. Beda cepat dengan kereta Jepang ya. Beda cepatnya dengan kereta Jepang ya. Kenapa Jepang itu ditolak mentah-mentah waktu itu begitu kan? Ya pada hakikatnya kalau kita berbicara itu Jepang itu teknologinya itu konsisten begitu. Dan bahkan apa yang diambil kalau dia bekerja sama ya konsisten. Saya lebih setuju dengan Jepang begitu daripada Cina. Cina itu ya pada akhirnya tahu sendiri seperti apa begitu ya. Kira-kira berapa komisinya dan siapa yang dapat komisi ini ya? Yang suruh bayar dia. Astagfirullah manjata wajata. Ini ada pro dan kontra di sini. Kan rakyat yang menjadi dampak hari ini begitu ya. Sampai wah bengkak 17 triliun begitu. Selamat menikmati cost overrun yang aduhai itu karena keteledoran dari awal. Yang begini akibatnya sudah masuk jebakan Batman Cina. Mudah-mudahan betul pengoperasiannya Agustus 23 tidak molor lagi. Ya kalau molor bagaimana begitu ya. Tambah bengkak lagi begitu kan ya. Uang triliunan itu ya sia-sia begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti itu. Ini beritanya Luhut RI ya, Cina sepakat proyek kereta cepat bengkak 17,89 triliun ya. Ini dikutip dari Demokrasi ya bahwa pemerintah Republik Indonesia Cina ya, bahkan di pemerintah Republik Indonesia telah menyepakati cost overrun atau pembengkakan biaya bahkan di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan begitu ya dalam keterangan pers. Dalam artian bahwa ya kalau seperti ini terus ya apakah ini terakhir atau apa begitu kan atau baru permulaan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Sangat disayangkan sekali ya Pak Luhut gagal untuk menegosiasi 2% untuk turun di situ begitu kan ya.
Ini menurut Luhut, angka itu bersumber dari audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPBK, ya, di auditor pemerintah RRC. Jadi itu hasil dari audit kita dari mereka, detail dari kedua pihak. Kita sepakat angka 1,2 miliar US dollar atau 17,89 triliun. Dalam kesempatan itu, Luhut berharap KJJB mulai operasional Agustus 2023 sebagai hadiah HUT ke-78 RI. Ya, semoga aja tidak bengkak aja begitu kan. Ya, katanya ada pemuluran waktu dan sebagainya begitu. Kalau memang Agustus sudah jadi, ya ini mungkin menjadi kesempatan siapa yang ingin menumpang di situ begitu kan. Siapa yang ingin naik di situ begitu. Kalau harganya mahal kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan pemerintah RI menyampaikan keinginan agar ada pimpinan tinggi Tiongkok yang hadir untuk menyaksikan operasional KJJB ini ya, karena selalu ada keraguan baik dari masyarakat kita bahwa ini akan selesai. Dalam kunjungan itu juga melaporkan kalau seluruh jalur KJJB telah tersambung sempurna dari Tegal Luar hingga Halim ya Perdana Kusuma dengan total panjang rel terpasang 304 km untuk kedua sisinya. Bahkan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku Cina tetap mematok suku bunga pinjaman untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KJJB sebesar 3,4%. Bahkan negosiasi Luhut dengan pihak Cina agar mau menurunkan menjadi 2% gagal ya. Maunya kita 2%, tapi nggak mungkin itu terus tercapai, ungkap Luhut saat jumpa pers ya. Kalau tidak mungkin ngapain masih negosiasi, kan begitu ya. Menurut Luhut, bunga pinjaman Cina sebesar 3,4% lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan ya negara lain yang rata-rata 6%. Karena nggak mungkin semua keluar dan sekarang bunganya bisa 6%. Jadi kalau dapat kita 3,4% misalnya habis itu ya sudah ya. Luhut menegaskan dengan bunga pinjaman yang dipatok Cina sebesar 3,4% sama sekali tidak bermasalah ya. Indonesia masih memiliki kemampuan bayar yang cukup kuat untuk melunasi pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Bahkan sebelumnya Wakil Menteri ya Badan Usaha Milik Negara yaitu BUMN ya Kartika Wijatmoko mengungkapkan jika dalam waktu dekat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan melakukan penerbangan ke Cina. Salah satunya agenda utama adalah meminta keringanan bunga. Ya tidak mungkinlah dari 4% turunkan jadi 2% begitu kan ya. Cina itu bukan orang bodoh begitu di situ. Artinya selama ini kalau kita melihat kalkulasi ya apa yang dihadapi oleh kereta cepat bisa saja menurut saya pribadi ya ada ada kenaikan juga begitu di satu sisi begitu, atau bisa saja dengan adanya 4% ini ya kira-kira Indonesia bisa bayar atau enggak begitu kan, untungnya untuk rakyat atau untuk siapa begitu kan, begitu logika kita begitu. Jadi artinya selama ini kalau menurut saya pribadi ya Luhut selama ini katanya orang hebat, baik begitu kan, dipercaya oleh Presiden Jokowi, ya juga saya rasa punya kegagalan juga begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.